Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita bisa belajar banyak dari kisah-kisah para nabi, sahabat dan ulama. Mereka adalah teladan kebaikan yang tak lekang oleh waktu. Namun tahukah kita bahwa hikmah juga bisa kita dapatkan dari kisah orang-orang yang dikenal sebagai pendosa. Ada sebuah kisah menarik dari zaman Nabi Musa alaihissalam tentang seorang laki-laki yang dianggap fasik, namun justru dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah mencintainya, padahal orang-orang di sekitarnya membenci dia? Kisah ini disebutkan dalam kitab Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Usfuri. Dikisahkan Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan beliau untuk mengurus jenazah seorang laki-laki yang terbengkalai di tempat pembuangan sampah. Penduduk perkampungan tersebut telah membuang jenazah itu dan tidak ada yang mau mengurusnya. Alasannya karena perilaku buruk atau kefasikan almarhum semasa hidupnya. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, di suatu perkampungan ada seorang laki-laki yang mati di pembuangan sampah. Ia adalah salah satu di antara kekasihku. Namun para tetangga tidak mau memandikan, mengkafani dan menguburkannya. Karena itu pergilah, mandikan, kafani, lalu sholati dan kuburkanlah sewajarnya." Nabi Musa alaihissalam kemudian pergi ke perkampungan itu. Beliau bertanya kepada warga tentang jenazah tersebut. Warga pun memberitahu bahwa jenazah itu dibuang di tempat pembuangan sampah. Mereka juga menceritakan semua perilaku buruk laki-laki tersebut semasa hidupnya. Setelah mendengar informasi tentang keburukan jenazah, Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah. Beliau berkata, "Ya Tuhanku, Engkau memerintahkanku untuk menguburkannya dan menyolatinya. Padahal orang-orang di sini telah menyaksikan keburukannya. Engkau lebih tahu daripada mereka tentang pujian dan cercaan." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah membenarkan informasi tentang perilaku buruk jenazah yang didengar Nabi Musa. Namun Allah juga memberitahukan tentang amalan terakhir yang dilakukan oleh laki-laki tersebut sebelum wafatnya. Ternyata
Amalan terakhir yang membuat Allah mencintainya adalah permohonan ampun yang tulus. Menurut riwayat, ada 3 doa yang dipanjatkan oleh laki-laki tersebut di hari-hari terakhir hidupnya. Yang pertama, pengakuan dosa dengan penyesalan hati. Laki-laki itu mengakui perbuatan maksiat yang dilakukannya, namun ia juga mengungkapkan bahwa dalam hatinya ia sebenarnya membenci perbuatan itu. Ia berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, innaka ta'lamu fi'liyal ma'asi allati ana karihun laha fi qalbi walakin ijtama'at ma'i talathu asya'a fa'altu tilkal ma'asi wa ana karihun lah wahiyal nafsu al-amaratu bisu'i wa sadiku as-su'i wa iblisu faghfirli." Yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui perbuatan-perbuatan maksiatku yang sebenarnya juga aku benci dalam hatiku. Namun ada 3 hal berkumpul bersamaku sehingga aku melakukan perbuatan maksiat yang sebenarnya aku benci dalam hati itu, yaitu hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis. Karena itu ampunilah aku. Kemudian doa yang kedua, mengakui lingkungan namun merindukan kesolehan. Laki-laki itu juga mengakui bahwa hidupnya dihabiskan di lingkungan orang-orang fasik. Namun ia juga mengungkapkan bahwa ia pernah berada di dekat orang-orang soleh dan sebenarnya lebih menyukai berada di sana. Ia berdoa, "Wahai Tuhanku, Anta ta'lamu anni af'alul ma'asi wa makani ma'al fasikina walakini fil waqi uhibbu an akuna ma'as solihina wa uhibbu zuhdahum bitab'i makanun ma'ahum ahabbu ilayya min gauni ma'al fasikin." Wahai Tuhanku, Engkau tahu aku melakukan perbuatan maksiat dan tempatku adalah bersama orang-orang fasik. Akan tetapi sebenarnya aku juga senang bersama orang soleh dan senang dengan sikap zuhud mereka. Tentu tempat bersama mereka lebih aku senangi daripada bersama orang fasik. Lalu doa yang ketiga adalah harapan ampunan yang menyenangkan kekasih Allah. Hingga doa terakhir yang dipanjatkan lelaki tersebut adalah sebuah janji untuk mendahulukan keinginan orang soleh daripada orang fasik. Di samping itu, ia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai doa penutupnya. "Wahai Tuhanku, lau annaka tusamihuni wa taghfiru dunubi fa inna awliya'aka wa anbiya'aka sa'yafrahuna bainama asyayatinu wa adai wa adauka sa'yahzanun wa ana a'lamu anna faraha ahibbaika ahabbu ilaika min farahi asyayatini wa adba'iha lidzalika ighfirli dunubi ya Allah." Wahai Tuhanku, seandainya Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, para wali dan nabi akan merasa senang, sedangkan setan-setan musuhku dan musuhmu akan sedih. Dan aku pun tahu bahwa kegembiraan para kekasihmu lebih Engkau senangi daripada kegembiraan setan-setan dan pengikutnya. Karena itu ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Sebagai zat yang maha pengasih dan maha penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengampuni dosa-dosa jenazah laki-laki tersebut karena amal terakhir yang dilakukannya. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW
juga mengabarkan dalam hadis bahwa amal seseorang dinilai dari akhir hayatnya. Dari Abu Umamah Al-Bahilil disebutkan, idza aradallahu bi abdin khairan ista'malah. Qalu kaifa yasta'miluhu? Qala yuwafiquhu li amalin sholihin qabla mautihi summa ya'biduhu ala dzalik. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Dia akan membuatnya banyak beramal. Beliau ditanya, bagaimana Allah membuatnya banyak beramal? Beliau menjawab, diberinya taufik untuk beramal soleh sebelum mati, kemudian dia dicabut dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, itulah kisah seorang pendosa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana orang-orang pada saat itu tidak ada yang mau mengurus jenazah laki-laki tersebut karena ia adalah orang yang suka bermaksiat. Namun di akhir hayatnya ia mengakui dosa-dosanya dan segera memohon ampun dengan tulus. Oleh sebab itu ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran penting dari kisah ini adalah bahwa rahmat dan ampunan Allah itu sangat luas selama seorang hamba tulus bertobat dan mengakui kesalahannya. Pintu ampunan Allah selalu terbuka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.